Hai, what's up Gig? Oke Gig, sekarang sekitar jam malam ya. Jadi kita akan, tunggu dulu. Kita nemu uang nih, WK 2000 rupiah. Jadi kita akan beli kopi Good Day atau mungkin kopi ABC susu ya, dengan uang 2000 rupiah ini. Jadi ya kita akan jalan-jalan lah sama si Keong. Oke deh, let's go. Nah, jadi kebetulan malam ini tuh malam Jumat ya. Jadi kita akan jalan-jalan lah ya. Sekarang sekitar maghrib ya, jam setengah 7 maghrib ini. Nah, kebetulan cuaca di Karawang memang kayak gini ya. Jadi ini tuh Karawang B-side ya, Karawang pinggirannya, jadi bukan di Karawang pusatnya atau di Karawang kotanya. By the way, anyway Basway, tadi kita baru saja ya baca berita dari IDX channel ya. Jadi katanya itu minimarket, dalam hal ini Alfamart, itu menutup ya sekitar 400 gerai mereka ya. Nah, tapi alasannya apa? Ya, coba kita breakdown ya. Jadi alasan Alfamart tutup tahun ini ya, sepanjang 2024 ini tutup 400 gerai gitu. Ya, dikarenakan karena sewa rukonya itu naik ya guys. Jadi sewa ruko dari Alfamart itu naik, itu satu. Dan yang kedua, franchise dari Alfamart itu mungkin punya fokus bisnis yang lain ya. Namun pihak Alfamart sendiri, meskipun Alfamart itu 400 gerainya itu tutup, pihak Alfamart mengklaim bahwa mereka sepanjang tahun 2024 ini mereka membuka cabang baru di seluruh Indonesia, 1000 cabang lebih. Nah, jadi yang buka itu lebih banyak ya daripada yang closing. Selain itu juga, meskipun memang Alfamart itu ratusan gerainya tutup, tapi laporan tahunan mereka tuh untung 10% gitu ya. Ada kenaikan keuntungan gitu dari income bersih Alfamart itu ya, berapa triliun gitu untungnya. Nah, jadi meskipun 400 gerainya tutup, tapi mereka tetap untung. Nah, sekarang kita coba breakdown nih, kira-kira siapa saja nih yang diuntungkan dan dirugikan dari tutupnya gerai-gerai di Alfamart ini. Pertama, kita yang dirugikan dulu lah ya. Yang dirugikan tentunya yaitu teman-teman kita yang para petugas parkir liar. WK. Ya, teman-teman parkir liar ini, dengan ditutupnya gerai Alfamart ini kan jadinya mereka tidak punya lapangan pekerjaan ya. Dan mereka juga, yang kita baca-baca, mereka tercurhat gitu, kalau mereka tidak menjaga parkir di Alfamart, mereka nggak punya kerjaan. Dan menariknya, kalau Alfamart ini sedang ramai, mereka itu, para teman-teman tukang parkir liar ini, bisa mengantongi income 200.000 rupiah per hari ya. Sedangkan kalau sepi-sepi ya puluhan ribu katanya. Nah, itu satu ya yang dirugikan dari tutupnya gerai Alfamart ini. Kemudian mari kita bicara yang diuntungkan. Jadi siapa saja yang diuntungkan dari tutupnya gerai Alfamart ini? Tentunya adalah warung kelontong, dalam hal ini warung Madura, yang mereka open 24 hours ya, setiap hari lagi. Jadi ya, para warung Madura ini secara langsung ataupun tidak langsung tentunya diuntungkan ya dengan tutupnya ratusan gerai Alfamart ini. Dan juga kalau warung Madura ini kan konsepnya tuh mirip lah ya dengan Alfamart, tapi mereka itu menyasarnya itu menengah ke bawah ya konsumennya. Sedangkan Alfamart ini menyasar konsumennya itu menengah ke atas ya. Sedangkan berdasarkan berita bisnis kemarin kan, kelas menengah itu kan tahun ini terjepit ya keadaannya gitu. Secara ekonomi kaum menengah di Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja gitu. Jadi mungkin itu juga ya berimbas pada tutupnya
ratusan gerai di Alfamart. Selain tentunya harga sewa kios atau rukonya itu yang melambung tinggi ya, dan kalau naik sih sebetulnya wajar-wajar saja. Cuma ketika naiknya itu tidak wajar, terlalu besar ya, otomatis kan mau tidak mau gerai Alfamart ya harus ditutup lah, atau pindah ke lokasi yang lain gitu. Nah itu dia ya, jadi siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dari tutupnya ratusan gerai Alfamart ini udah kita bahas tadi. Oke deh, kira-kira kalian masih berbelanja di Alfamart atau kalian di warung Madura? Kalau kita sih dua-duanya ya, kadang kita di warung Madura, kadang kita di Alfamart gitu. Karena kan kalau di warung Madura itu setahu kita ya, tidak ada rinso atau deterjen yang 1,8 kilo gitu ya, mungkin ada lah, cuma pilihannya tuh terbatas ya. Sedangkan kan kalau di minimarket itu banyak pilihannya gitu ya. Deterjen Rinso itu 1,8 kilo yang 800 gram juga banyak gitu, banyak pilihan dan banyak merek. Dan keuntungan berbelanja di Alfamart tentunya daripada di warung-warung atau kios, warung-warung kelontong lagi ya. Ya tentunya kan kita ada AC-nya bro, bebas juga, dan mati bebas kita pula pilih ngambil gitu, tinggal bayar gitu. Dan selalu ada gitu ya yang jaganya gitu. Sedangkan kan kalau di warung kelontong itu kadang-kadang di tukang warungnya itu nggak ada ya bro. Kadang-kadang kita tuh harus manggil-manggil gitu si pemilik warungnya. Nah ini tuh yang kadang-kadang agak menyebalkan sih sebetulnya. Ya oke dia, tar dulu ya guys. Jadi kita udah sampai nih di warung Kuningan sih kayaknya ini. Tapi sama sih, sama kayak warung Madura. Ini juga opennya 24 hours ya, 7 day in a week. Jadi kita akan beli kopi dulu dari uang 2000 kita. Nah ini kebetulan lokasi warung kelontong ini ada di pertigaan SMP Negeri 3 Kelari, Cirejag, Desa Belendung. Nah ini ya, uang 2000 rupiah kita. Aduh ada pembeli lagi. Ngantri. Nah ini nih yang kita agak males tuh sebetulnya kalau di warung kelontong tuh ya. Aduh, nggak ada tempat duduknya juga, lagi parkirnya juga sempit, malah nggak ada. Ini motor kita parkir di jalan raya ini. Nah tapi kalau kelengkapan ya sama lah ya dengan Alfamart, mirip-mirip lah kalau soal kelengkapannya. Jadi memang beda target aja gitu. Kalau Alfamart itu kan menengah ke atas, kalau ini kan menengah ke bawah. Nah ini dia guys, kita udah beli ABC susu saset. Ini harganya 2000 rupiah ya. Kalau di Alfamart kan nggak ada sasetan kayak gini. Nah ini ya di Grand Permata, di depan Grand Permata tuh warung Kuningan, open 24 hours. Aduh ada mobil lagi. Nah begitulah ya, jadi konten kita kali ini membahas tentang berita yang cukup ramai ya, tentang tutupnya sekitar 400 gerai Alfamart di tahun 2024 ini. Tapi di sisi lain mereka juga mengklaim membuka 1000 cabang baru di seluruh Indonesia, dan revenue mereka, pendapatan mereka, keuntungan mereka naik 10%, 9-10% dari tahun sebelumnya. Jadi sekitar kalau nggak salah tuh 28 triliun deh ya keuntungan mereka tahun 2024 ini. Ya itu dia ya pembahasan kita tentang Alfamart ini. Jadi terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah nonton video kita kali ini. Thank you so much for watching. Hasta la vista, folks, and ciao. Sebelumnya ini dia ya kopi yang tadi kita beli, udah kita seduh.
Jadi selamat malam.